firman yang kita akan ambil. Dan kita akan ambil dari poin-poin yang sudah kita baca ini. Kita akan mulai dari poin yang pertama. Throw off your sinful nature. Menanggalkan manusia lama. Kemanusiaan atau kedagingan kita ini itu sulit atau gampang ya ditinggalkan ya. Kita bicara mengenai kebiasaan aja. Kedagingan kehidupan kita yang lama itu kan terbiasa toh. Dulu waktu belum bertobat saya tuh terbiasa maki. Karena saya hidup di lingkungan yang kebiasaannya gitu. Kayak ada beberapa orang yang di daerah tertentu, oh memang kalau di daerah itu kalau nggak maki nggak pas gitu kan. Kayak kemakian itu menjadi satu bagian dari hidup gitu. Kalau nggak ngomong di apa gitu kan, kayak nggak enak gitu, nggak akrab. Kebiasaan itu menjadi satu habit, bahkan menjadi karakter. Sama seperti di sini juga kan. Kalau kita dengar orang yang maki dengan F-word, wah itu menjadi satu hal yang biasa. Sampai ada teman saya yang dulu pernah tinggal lama di sini. Kalau ngomong itu kalau pakai bahasa Inggris selalu F-nya keluar gitu. Loh saya bilang emang bahasa Inggris harus pakai F ya? Semuanya itu harus dia tambahin F-wordnya. Saya pikir enggak sih. Ada juga orang-orang yang gak pernah pakai F-word. Ini kebiasaan. Membuang itu gak gampang. Karena sekali-sekali kalau kalau situasinya tanpa dipikir, nah ini action and reaction. Nah ini bedanya. Action itu bedanya apa dengan reaction? Action itu dipikirin dulu. Sebelum ngomong tuh saya mikir dulu nih, oh saya mau ngomong apa nih. Saya dipikirin gitu ngomong. Tapi reaction itu automatically keluar. Misalnya kalau kita nih naik mobil lagi sebel nih di rumah, lagi ada masalah gitu kan. Kesel apa gitu. Naik mobil set. Tiba-tiba orang lagi nyetirnya baik-baik, tiba-tiba diserobot orang, dipotong jalannya, tiba-tiba dia pelan di depan. Kira-kira yang keluar apa? Masing-masing beda ya. Ada yang keluar automatically itu kan, nggak dipikir dulu mau ngomong apa, tapi tiba-tiba keluar. Itulah reaksi karena kebiasaan. Kebiasaan itu akan terekam di bawah alam sadar kita sehingga apa yang keluar itu ya itu kita gitu. Oleh sebab itu manusia lama ini harus ditanggalkan, dibuang. Dulu waktu saya terbiasa dengan caci maki, itu kalau saya lagi marah gitu, itu keluarnya ya makian karena apa? Terbiasa kan. Ngomongnya itu udah ya kebun binatang lah dari A sampai Z itu dasar semut, dasar apa gitu kan. Semua diomongin. Sampai satu saat saya ketemu Tuhan, saya mengerti bahwa mulut ini punya kuasa dan gak sembarangan. Kita mulut ini mau dipakai jadi berkat atau jadi kutuk. Itu kan pilihan kita. Lah kebiasaan ini gimana dihilangkan? Karena begitu ada ini reaksinya keluarnya makian. Saya punya cara. Caranya gimana? Begitu marah, mulut saya kunci. Saya zip, kunci, saya buang kuncinya jauh-jauh. Jadi begitu marah saya diam. Tutup mulut. Kayak kita habis makan pete. ATM, aksi tutup mulut. Kalau buka mulut orang rebah semua soalnya. Belum didoakan udah rebah. Tutup mulut. Buang itu gak gampang, buang kebiasaan yang kita udah lakukan bertahun-tahun gak gampang saya tahu. Tapi ada caranya. Kalau mulut kita ini yang gak jadi berkat, mendingan kalau lagi marah, zip your mouth. Tutup mulutnya, gak ngomong. Silence is gold, itu timingnya. Jadi diem, nanti kalau udah reda dipikirin, mau ngomong apa ya. Ngomongnya pakai pikiran, dipikir. Kalau saya ngomong gini, orang itu tersinggung gak ya? Kalau ngomong gitu, dampaknya apa ya? Apakah ini baik? Apa ini sesuai dengan firman? Apakah ini membangun? Jadi kita pikir. Nggak asal jeblak aja ngomong. Karena seringkali orang itu setelah ngomong,
Ternyata kita salah ngomong. Iya kan? Aduh salah ngomong. Aduh maaf ya. Tapi udah luka. Ini yang susah. Ngobatin hati yang luka lebih susah daripada ngobatin bisul. Kalau bisul kelihatan, kalau luka di luar kelihatan bisa ditempel pakai Band-Aid, pakai obat apa kek. Bisa sembuh cepet. Hati yang luka. Susah. Jangankan yang baru-baru terluka, yang udah puluhan tahun masih juga diingat. Itu karena hatinya luka. Jadi omongan ini benar-benar hati-hati sekali. Yang lama harus ditanggalkan, diubah dengan yang baru. Dibuang yang sifat-sifat yang jelek. Jangan kita mempertahankan sifat-sifat kita yang jelek dengan mengatakan bahwa memang saya lahirnya udah begini. Lah kalau udah begini terus ngapain terima Kristus, ya kan? Ya udah kesana aja ke tetangganya, sorga kan nantinya gitu. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Hawa nafsu ini ya termasuk amarah tadi, ngomong serampangan, nafsu jahat, juga keserakahan ini yang seringkali kita nggak perhatikan. Keserakahan itu nggak dirasa, nggak kelihatan. Dosa yang kayak racun itu nggak kecium, nggak kelihatan, nggak ada warnanya. Keserakahan itu dosanya sama dengan apa? Penyembahan berhala loh. Saya memang nggak lakukan ini, percabulan, kenajisan, enggak. Hawa nafsu saya kontrol, enggak nafsu. Nafsu jahat enggak. Gak pernah punya nafsu jahat. Tapi kita lupa ada satu hal yang kita gak pernah sadari. Kita serakah gak ya? Ini kita susah loh ya. Serakah dan enggak itu bedanya tipis antara apa ya. Kita ini gak rasa gitu kalau kita serakah. Gimana kita bisa mengecek kita serakah apa enggak? Kalau kita selalu semuanya untuk diri sendiri, keserakahan itu pasti timbul loh. Benar gak? Kalau kita mikirin cuma diri kita sendiri, kita pasti serakah itu pasti timbul. Karena apa? Kita gak peduli orang lain. Saya kasih contoh yang paling simpel adalah ngantri makanan. Siapa yang mau tapau? Nah, kalau itu sebenarnya tes buat kita. Kita lihat gak? Ada orang-orang, ya saya gak bilang di sini ada, tetapi saya pernah lihat di beberapa event, buffet. Begitu dibuka nih, silahkan yang mau, wah panicking. Ngambilnya kayak kalap gitu. Padahal kita tahu bahwa ini kita sharing kan. Disitulah tanpa serasa hal yang sepele ini memicu kita untuk menjadi orang yang serakah. Bisakah kita makan itu sebanyak itu? Kalau kita bungkusnya begitu banyak, sanggup gak kita makan? Ada orang yang lebih baik dia ngambil banyak, nantinya yang jadi makan siapa? Sampah. Dia nggak jadikan itu jadi berkat buat orang. Ini yang salah dari orang yang egois atau serakah. Hati-hati. Ini kan hal yang sepele, bener nggak? Hal yang nggak pernah kita bahas mungkin keserakahan ini. Jarang sekali kita ada ngomong mengenai keserakahan. Tapi contoh-contoh ini terjadi di lingkungan kita loh. Ada satu peristiwa seorang ibu, dia orang yang cukup kaya. Saya tahu bahwa teman saya ini dia datang ke satu pertemuan. Kemudian ada seorang ibu yang cukup kaya di pertemuan itu. Dia itu udah siapkan sebuah kantong untuk ambil makanan yang dia mau di situ. Dia udah siap dari rumah.
Padahal apa yang dia ambil belum tentu juga dia makan. Dia ambil banyak, semuanya dia ambil. Ini terjadi. Padahal kalau diukur dengan keuangannya enggak kurang dia. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, karena dia egois. Itu udah pasti. Karena orang kalau nggak egois, dia akan pikir, ya orang lain bisa nggak ya beli makanan kayak gini? Saya kan bisa. Lebih baik itu untuk orang lain aja yang nggak bisa beli makanan kayak gini. Satu kali ada seorang pasangan suami istri datang ke sebuah tempat yang bagiin makanan gratis. Lewat gitu, bukan datang. Istrinya lihat, ada makanan gratis dibagi. Terus diajak suaminya, makanan gratis, ayo kita. Suaminya bilang ini, jangan. Gak usah. Kenapa? Ini gratis loh, makanannya gratis. Gak usah, ini makanan untuk orang-orang yang gak mampu. Ngapain kamu ikut? Kita kan mampu untuk beli makanan. Biarlah ini untuk makanan orang-orang yang gak mampu ini. Ngapain kita ikut ngantri di sana, ngambil jatah mereka. Nah, ini peristiwa terjadi di lingkungan kita. Mari kita belajar untuk consider others. Keegoisan kalau muncul, keserakahan pasti muncul. Karena kita mau untuk diri kita sendiri, kita gak peduli orang lain. Kita maunya untuk kepuasan diri sendiri. Inilah yang kita harus antisipasi, termasuk doa. Kalau kita doa sama Tuhan, mintanya hanya untuk diri sendiri, jangan-jangan kita juga serakah. Berkat itu hanya untuk saya, bukan untuk orang lain. Padahal kita ini suruh jadi impact. Lah, kalau doa aja mikirin diri sendiri, apakah hidup kita bisa jadi impact? Enggak. Kalau menurut saya itu sulit sekali. Satu yang kita harus lakukan, bahwa kita enggak boleh egois. Hidup ini enggak untuk diri sendiri aja, untuk orang lain. Kadang-kadang loh ya, masalah yang kita hadapi enggak selesai-selesai. Kenapa? Karena kita enggak pernah pikirin orang lain. Coba kita pikirkan orang lain juga. Mungkin Tuhan pakai jalan dengan kita memberkati orang lain. Justru masalah kita juga selesai. Seringkali Tuhan pakai cara yang kita nggak pernah pikir. Kita pikir bahwa kalau saya kekurangan uang, kalau saya kasih lagi untuk persembahan, kasih lagi perpuluhan, kasih lagi untuk orang miskin, lah saya kan kurang. Itu kan matematika kita. Tuhan bilang, berilah. Maka kamu akan diberi. Takaran yang engkau pakai akan dipakai untuk mengukur engkau juga. Waktu kita memberkati orang, ternyata masalah kita ini Tuhan kasih jalan keluar tanpa kita pikir, loh kok bisa ya dapat cara kayak gini. Ya itulah yang dinamakan mujizat. Kalau mujizat kita bisa pikirin namanya bukan mujizat, bener gak? Sesuatu yang kita gak pernah pikir, yang gak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu tinggalkan yang lama. Kehidupan kita yang pakai logika, yang semuanya dihitung. Kita gak pernah bisa lihat mujizat Tuhan kalau begitu. Karena apa? Semuanya masuk logika kan? Kalau kita semua masuk logika gak akan ada mujizat. Karena mujizat itu gak masuk logika. Amin. Keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Oleh sebab itu jangan kita menjadi orang yang serakah karena akarnya dari keegoisan. Hal yang kedua, renew your thought. Pembaharui roh dan pikiran. Ini penting sekali. Cara kita berpikir, paradigma kita, cara berpikir itu menentukan arah kehidupan kita. Ada satu tokoh yang kita juga mungkin tahu ya, sering muncul sih wajahnya. Ini tahu ya, namanya adalah Tony Robbins. Dia adalah seorang motivator, dia adalah orang yang sukses. Dia orang yang bikin buku, penulis terkenal.
Tapi sebenarnya kehidupan dia waktu dia masih muda dan masih kecil, itu di keluarga yang enggak unfortunate family. Mamanya kawin cerai beberapa kali. Bapaknya suka gebukin dia. Konflik keluarga bertubi-tubi terjadi. Di keluarga yang bukan kaya juga, miskin. Lingkungan ini membuat dia bisa stres dan dia bisa lakukan hal yang bodoh. Dia hidup di lingkungan yang tidak baik, dilahirkan dari keluarga yang nggak enak, nggak bagus. Tapi kok hidupnya bisa sukses? Kenapa begitu? Banyakan orang yang dilahirkan di keluarga yang tidak bagus, keluarga broken home istilahnya, itu biasanya anaknya berantakan juga kan. Tapi kok enggak semua orang yang dilahirkan di keluarga yang berantakan, broken home, enggak broken juga anaknya. Kenapa? Karena dia menemukan jawaban di dalam pikirannya. Dia bisa mengubah paradigmanya yang negatif ini tidak membuat jadi negatif. Seperti kita lihat bunga bakung atau bunga apa itu yang bunga teratai yang hidupnya di swamp. Pernah lihat? Bunga teratai kan hidupnya di rawa kan? Kotor kan rawa itu kan? Berlumpur, airnya juga hitam pekat gitu kan? Tapi begitu dia berbunga, bunganya begitu indah dan bagus. Lingkungan kita lahir, kita dibesarkan di lingkungan mana, kita kan gak bisa pilih, betul kan? Tapi kita bisa memilih masa depan yang akan kita capai. Itu pilihan kita. Kalau kita di lingkungan yang buruk sekalipun, kalau pikiran kita benar, Tuhan itu memperbaiki dari apa? Dari pikiran. Rohnya diperbaharui, pikirannya diperbaharui. Repentance, kata repentance itu bahasa aslinya metanoia. Metanoia itu artinya apa? Perubahan pikiran. Tuhan ubahkan pikirannya yang tadinya pesimis menjadi optimis. Makanya salib itu selalu positif. Dunia ngambil positive thinking katanya. Itu kan yang dunia ambil kan, positive thinking. Kalau kita kenal Kristus pasti positif. Iya kan? Kenapa kita positif? Karena Kristus itu salib itu positif, iya kan? Ini Kristus memperbaharui pikiran kita. Pikirannya diubah. Yang tadinya dia di lingkungan yang baik itu cara pandangnya diubahkan. Dia mulai belajar Tony Robbins ini. Dia keluar dari lingkungan yang buruk itu karena dibilang juga lingkungan yang buruk mempengaruhi kebiasaan yang baik. Iya kan? Dia mengerti ini, dia keluar dari lingkungan itu. Dia masuk ke lingkungan yang lebih baik. Kalau katanya kita diajarin dulu, kalau mau jadi orang pintar, gaul sama orang pintar. Iya kan? Lah kalau kita mau jadi perampok, gaulnya sama orang pintar apa saya perampok. Kalau kita gaulnya sama orang-orang kriminal pikiran kita jadi kriminal. Itulah efek, itulah dampak, itulah impact, itulah influence. Kita ini lingkungan gereja harus punya impact, influence yang baik. Kenapa? Karena Kristus. Kita harus positif. Lah kalau kita di lingkungan kita, ini orang Kristen, tapi ngomongnya selalu negatif aja. Nah dampaknya apa? Dampaknya lingkungan kita juga negatif. Lingkungan yang paling dekat siapa? Keluarga. Keluarga adalah lingkungan paling dekat. Kita akan bisa lihat keluarga kita, anggota keluarga kita gimana? Apakah selalu negatif? Ini dampak yang kita dapatkan. Tony Robbins, dia jadi orang yang sukses karena dia keluar dari lingkungan, mengubah pikirannya yang tadinya dia bisa sedih, dia bisa marah sama keadaan, dia bisa nyalahkan orang tuanya, dia bisa salahkan Tuhan bahkan. Kenapa saya dilahirkan seperti ini?
Kenapa saya dilahirkan di keluarga seperti ini? Kenapa saya komplain sama Tuhan? Tapi dia tidak memilih itu. Dia pilih untuk bangkit, keluar dari lingkungan itu. Dan dia belajar memperbaiki apa yang lingkungan itu ajarkan kepada dia. Dengan keadaan yang positif. Dia menjadi seorang motivator, penulis buku yang sukses sekarang. Keluarganya baik. Lihat. Bahwa setiap orang tidak bisa pilih dilahirkan atau dibesarkan dari lingkungan mana. Tetapi masa depannya dia bisa pilih mau kemana arahnya. Mau hancur ataukah sukses. Tadi dibilang bukan untuk jadi broken, kelompok broken. Tadi Pak Arifin katakan itu kan. Tapi menjadi breaker, penerobos, menjadi seorang conqueror, menjadi seorang yang berhasil dan sukses dalam hidupnya. Karena purpose-nya terpenuhi. Ini yang dia tulis. Salah satu motivasi yang dia lakukan dan kasihkan kepada orang-orang ini. If you sincerely want to change your life, raise your standard. What changes people is when there should become must. Jadi artinya kalau kamu benar-benar mau mengubah hidupmu, naikkan standarmu. Apa yang membuat orang-orang ini berubah adalah ketika yang seharusnya menjadi harus. Bukan seharusnya tapi menjadi harus. Ubah. Benar-benar ubah. Ini membuat orang itu memang berubah. Kalau kita mau berubah memang harus. Bukan seharusnya, enggak. Tapi harus. Caranya gimana? Kita yang tahu. Bersama Tuhan kita tahu caranya. Yang ketiga, put on your new nature. Efesus 4 ayat 24 katakan, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Tuhan menciptakan sesuatu yang memang sebenarnya baik. Tapi karena dosa kita menjadi ciptaan yang rusak gambar dirinya. Sehingga pada waktu Tuhan mengirimkan Tuhan Yesus untuk menebus kita, kita dikembalikan ke gambar aslinya. Pakaian yang buruk ini dibuang, digantikan dengan yang baru. Kita pernah dengar cerita mengenai John Newton. Siapa itu John Newton? John Newton itu adalah orang yang menciptakan lagu Amazing Grace. Tahu lagunya? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Itu lagu itu udah dari tahun 18 berapa gitu. Lama lagu itu, tapi sampai sekarang masih dinyanyikan orang. Jadi berkat bagi banyak orang. Tahu penciptanya? Dulunya profesinya apa? Human trafficking. Jual beli budak dia itu, jual beli orang. Dia menjadi orang yang kejam. Suatu kali dia menemukan peristiwa yang membuat dia bertobat. Ya, apa itu? Waktu itu dia naik kapal bawa budak-budak itu. Kapalnya diterpa sama badai yang besar sekali. Hampir mati. Kemudian dia berdoa sama Tuhan. Kemudian Tuhan tolong dia. Diselamatkan. Dia menyadari bahwa wah, ternyata Tuhan itu masih mengasihi aku. Tuhan itu menolong aku. Dia menemukan bertemu sama Tuhan di saat waktu dia menemui masalah besar. Seringkali kita ketemu Tuhan itu bukan pada waktu kita ini diberkati banyak loh. Iya kan? Waktu kita diberkati banyak. Seringkali kita merasakan hadiratnya Tuhan. Cuma kita terima kasih Tuhan, aduh berkat-Mu melimpah. Tapi enggak benar-benar merasakan ada pertolongan Tuhan yang nyata. Enggak.
Tapi waktu kita ada masalah yang sampai kita itu udah gak bisa lagi berpikir, udah gak bisa lagi, kayaknya jalan keluar tuh udah gak kelihatan lagi. Udah gelap gulita. Udah sampai kita nangis itu udah sampai kayaknya ampedu udah mau keluar gitu. Udah sampai aduh Tuhan, kalau Tuhan gak tolong, mate aku gitu. Udah bener-bener udah all out. Saat itu Tuhan tolong. Wah, kayak orang udah gak minum berhari-hari. Haus sekali. Dikasih segelas, setengah gelas cangkir air. Wah, rasanya kayak apa? Tapi kalau kita lagi biasa gitu kan, udah minum banyak. Dikasih segelas air. Biasa aja kali gitu kan. Reaksi kita paling, ya air apaan sih? Nggak ada appreciation-nya, nggak ada. Makanya kadang-kadang situasi buruk itu belum tentu nggak dari Tuhan loh. Iya kan? Kadang-kadang itu diperlukan. Kayak kita masak. Kalau kita masak, ya kayak bikin apa ya? Kayak kita bikin rujak ya. Kalau musim panas enaknya rujak gitu ya. Rujak. Nah, rujak. Buah, ada buah kan di prepare. Bumbu-bumbunya apa enak semua? Enggak. Salah satu unsur dari rujak itu apa? Ada cukanya. Ada cukanya. Kalau kita makan cukanya enak? Enggak lah, nyengir semua juga. Kita bayangin aja ada cuka. Aduh. Udah kebayang gak enaknya kan? Tapi kalau udah jadi rujak asinan Bogor, ada cabenya, pedes-pedes dikit gitu. Air liurnya udah keluar kan. Nah kan, ini kita ini bikin makanan aja yang gak enak dicampur, jadi enak. Bayangin garam, coba kita makan garam doang, terpisah dari asinan Bogor enak? Gak enak, nyengir juga sama. Gak enak. Tuhan itu koki dari segala koki dalam ramuan masakan hidup kita. Semua yang gak enak dicampur jadi satu, jadi asinan Bogor. Jadi enaknya luar biasa, ngebayangin aja air liur kita keluar. Jangan dipisah, gak enaknya dipikirin. Lah kalau kita mikirin rujak, cuka, wah gak enak. Garam, wah gak enak. Ya gak enak, makan gula juga enak kalau makannya satu gula merah gitu digerogot. Gak enak juga gitu walaupun itu manis. Dicampur sama Tuhan jadi enak. Makanya kehidupan kita bagian yang gak enak jangan dipisah. Dicampur aja sama yang enak ya kan. Jadi enak semuanya. Karena semuanya itu Tuhan izinkan membuat kita ini dibentuk menjadi utuh. Manusia yang baru mungkin peristiwanya gak enak karena itu sebuah proses. Kita jangan pilih semuanya enak. Coba kalau kita bikin rujak isinya semuanya yang enak. Anggaplah yang enak itu apa? Gula. Coba gula semua kira-kira enak? Kurang apa ya? Kalau kita makan kurang apa ya? Ya kurang lah. Kurang cuka, kurang garam, kurang buah. Mungkin buahnya cuma satu aja yang enak apa gitu misalnya. Gak enak juga, harus seimbang. Ada yang kecutnya, mangga. Ada yang hambar, misalnya bukan kedondong apa? Bangkuang gitu kan. Ada pepaya yang mungkin hambar-hambar gimana gitu. Agak gimana gitu rasanya. Tapi ya enak juga kalau dicampur ya kan. Teksturnya yang keras, ada yang agak lembut. Jadi enak kan. Jadi kepengen ini. Mau ngasinan Bogor. Tapi itulah hidup kita. Makanan aja kita tahu bahwa semua dicampur itu akan menjadi sesuatu yang nikmat. Tuhan itu lebih lagi meramu semuanya yang gak enak. Dicampur dengan yang enak. Di sela-sela yang gak enak itu ada banyak enaknya. Hidup kita ini. Oleh sebab itu jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah pembentukan Tuhan. Tuhan itu tahu porsinya kita yang mana. Dibentuk itu seperti apa. Harus belok kemana. Harus
gimanain. Tuhan paling tahu. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Ini yang benar. Kadang-kadang kita berpikir yang baik kan. Bukan yang benar toh. Yang baik, wah baik. Harusnya sih gini Tuhan. Harusnya loh. Iya kan? Tapi Tuhan tahu porsinya kita. Jadi serahkanlah dirimu. Diri kita ini serahkan pada Tuhan. Tuhan, I surrender all to you. If you want to mold me, shape me, go ahead. Serahkan. Ubah, buang. Karena Tuhan itu selalu tahu apa yang terbaik buat kita. Roma 12 ayat 2 katakan gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita ini harus sempurna. Kapan batas waktunya? Sampai kita kembali kepada Tuhan. Kita ini gak akan bisa sampai kepada kesempurnaan itu. Perjalanan ini perjalanan seumur hidup. Sampai kita dipanggil kepada Tuhan. Sampai itulah titik terakhir kita menjadi sesempurna apa. Setiap hari walaupun kita udah bertahun-tahun ikut Tuhan. Tetapi pembentukan itu masih terjadi? Masih. Dulu saya pernah melewati ini. Sekarang masuk lagi ada peristiwa yang lain. Tapi ujian ini tetap ada. Walaupun menjadi hamba Tuhan ataupun bukan. Tapi semua kita hamba Tuhan kan? Iya kan? Bukan hanya hamba Tuhan itu orang yang bertugas di gereja, orang-orang yang pelayanan di gereja. Tapi hamba Tuhan itu adalah semua daripada kita yang sudah terima Tuhan. Kita menjadi hambanya. Kita yang orang-orang bertobat, kitalah hamba-hamba Tuhan. Kita ini dituntut oleh Tuhan untuk menjadi dampak. Tapi dampak yang pertama adalah dari diri kita sendiri dulu. Di lingkungan yang terdekat kita dulu. Kita gak bisa menuntut berubah menjadi dampak di luar sana kalau di lingkungan kita yang terkecil kita gak berubah. John Newton ini, dia itu setelah ditolong, dia ini menciptakan lagu Amazing Grace ini dan kemudian dia berubah 180 derajat yang tadinya dia orang yang tukang jual beli orang, perbudakan, dia itu bersekutu dengan teman-teman yang lain, mempengaruhi orang-orang yang lain untuk menentang perbudakan. 180 derajat yang tadinya partisipasi kepada perbudakan, dia menentang kepada perbudakan karena dia mengerti kasih Kristus. Karena dia ditolong oleh Tuhan, dia mengenakan pakaian yang baru. Hidup yang lama dia buang. Kekejaman yang dia pernah lakukan, dia bertobat dari hal itu. Dia mengubah hidupnya menjadi orang yang baru. Yang dulu mengenal John Newton, budak itu takut. Kenapa? Dia biangnya. Tapi sekarang menjadi orang yang John Newton, orang akan seneng budak-budak itu. Kenapa? Ada orang yang bela. Dialah pembelanya sekarang. Membela orang-orang yang teraniaya. Inilah perubahan yang terjadi. Jadi saya mengencourage kita semua, kalau kita mau jadi dampak, dimulai dari diri kita sendiri. Ubah kehidupan kita yang lama, dibuang, diubah paradigmanya, kebiasaan kita yang buruk ditinggalkan, pakai apa yang sudah Tuhan ajarkan dengan kehidupan kita yang baru. Amin.